Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutiana. Saya guru PAI di SMP Negeri 3 Cilengsi, Kabupaten Bogor, sekaligus mahasiswa PPG Batch 1 di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Amin. Anak-anak ibu semua, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Yuk kita doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi sekalian, kita lanjut pembiasaan kita dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Mudah-mudahan dengan pembacaan surat akhir tadi menambah keberkahan kita. Semoga kita diberkahi Al-Quran dan pembelajaran kita juga hari ini dimudahkan. Amin, amin, amin. Siapa yang tidak hadir hari ini? Febril sama hadiah. Febril, sakit. Hadiah. Kenapa? Sakit. Sakit. Yuk kita doain yuk temannya yang sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, kalian nih yang masuk harus bersyukur ya, karena masih dikasih nikmat sehat. Oke, baik. Yang non muslim sudah boleh ke perpustakaan ya Ning ya. Tapi nggak boleh ke kantin ya. Ya Bu. Ya Bu. Sekarang kita kesepakatan kelas dulu ya. Selama pembelajaran tidak boleh ribut. Yang kedua ya, harus apa? Harus bersih kelasnya. Ini udah bersih belum kelasnya nih? Ada sampah tuh Neng, maaf Neng, ambil Neng sampahnya Neng. Bawa kemana Neng? Hari ini materi kita adalah tentang iman kepada malaikat. Tapi sebelumnya masih ingat nggak pelajaran kita yang minggu lalu? Sujud. Ya, ada sujud syukur, ada sujud syahwi, ada sujud tilawah. Kalau sujud syukur, kalau kita kenapa? Terhindar dari bencana atau musibah. Yang kedua, mendapatkan nih. Makanya doanya subhanallah kemudian yang kedua sujud apa? Sujud kalau lagi apa? Lupa. Ya, namanya manusia suka lupa. Ya, dalam sholat aja suka lupa. Kita sholat rakaat berapa ini? Ya, saya udah baca tahiyat belum? Ya, itu lupa. Makanya nanti di akhir gak usah ulang lagi sholatnya, tapi nanti di akhir baca tambahin sujud syahwi. Bacaannya gimana? Nah, yang terakhir adalah sujud tilawah. Nah, kalau ini sebabnya apa? Karena ada ayat saja menemukan ada
ayat saja di dalam Al-Quran atau sedang dibaca dalam bacaan sholat. Nah ini karena udah setengah hafalan, mana masih ingat gak nih? Sajadah wa Illati khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah itu adalah pelajaran kita yang lalu. Ya, yang nggak boleh kita lupain, dapat ilmu yang baru, yang lama nggak boleh lupa. Harus diingat terus biar nambah terus ilmunya. Jangan sampai dikasih yang baru, yang lalu hilang. Itu mah percuma. Ya. Nah, anak-anak sekalian, ya, yang mau kita bahas adalah tentang iman kepada malaikat. Kalian udah belajar ini dari kalian SD, ya? Sadar nggak SD? Ya, SD tapi di rumah hanya sekedar kita tahu aja malaikatnya harusnya. Nah sekarang ini lebih meningkat lagi, bukan hanya tahu aja, ya, tapi juga paham dan nantinya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari konsep dan iman kepada malaikat, ya. Jadi nggak cuma tahu oh malaikat itu tugasnya ini. Nah kalau sudah tahu berarti nanti wah konsekuensinya adalah oh, ternyata misalnya ada wajib adil itu kita tuh diawasi, itu nggak boleh berbuat yang tidak baik, ya. Nah coba dibaca ayat ini dengan mengerti Bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya surah dan memiliki tugas tertentu. ya. Jadi ini adalah pengertian dari iman kepada malaikat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama tadi menjelaskan iman kepada malaikat. Yang kedua apa? Nama dan tugas malaikat. Yang ketiga, Menunjukkan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. ya, coba sebelah sini sebutkan malaikat yang kamu ketahui, coba dua aja. Oke, ini Jibril, Mikael udah. Akid ini Malik Ridwan, ini Munkar Nakir, ini sudah lengkap ya. Ada 10 ya, ada 10. Ini diacak-acak ini malaikatnya, diacak-acak jadinya bikin keder orang ya. Nah malaikat-malaikat ini ya tadi ya punya tugas masing-masing ya. Nah sekarang yang mau ibu bilangin coba di sini dulu deh. Ibu share aja ya, coba ibu share ke teman-teman. Nah coba diperhatikan. Ada yang sudah bisa buka? Sudah dibuka? Nah ini malaikat pertama yang diciptakan oleh Allah adalah malaikat Israfil. Dalam suatu kitab itu diceritakan bahwa yang pertama kali ya diciptakan itu malaikat Israfil. Mas, apa tugasnya apa itu? Apa tugasnya Israfil? Meniup sangka. Nah digambarkan dia itu adalah malaikat yang sangat besar. Bayangin, yang sangat besar, ya, yang sangat besar. Kemudian memiliki 2 buah sayap yang sangat besar. Satu sayapnya ada di timur, satunya ada di barat. Bisa dibayangin dari sebesar apa? Ya, gede banget ya. Kemudian lehernya menunduk di bawah aras Allah dan aras itu berada di pundaknya. Dia membentangkan kaki kanannya dan memundurkan kaki kirinya. Dia memegang sangkakala dan pandangannya selalu melirik ke arah aras. Telinganya selalu waspada mendengar perintah Allah untuk meniup sangkakala. Kalau dengar ini merinding ya. Benda yang selalu dipegangnya adalah sangkakala. Adalah sebentuk tanduk yang sangat besar terbuat dari cahaya. Ya. Ya. Nah itu ya, tadi malaikat apa? Mikael.
punya wajah yang sangat banyak. Tapi kalau memang Allah nggak ngasih jalan itu, cuman gara-gara apa namanya, banyak orang yang bangun tidur bangun nggak bangun lagi. Ketika dokter bilangnya serangan jantung. Padahal sebabnya nggak ada sebab, istilahnya nggak ada sebab dia jatuh dari kelas. Itu dia tuh nggak makan. Kamu makan nggak? Makan. Minum nggak? Minum. Malaikat enggak? Kamu untuk toilet nggak? Iya. Malaikat enggak. Ya, jadi dia nggak punya nafsu. Makanya, kok malaikat nggak punya nafsu? Nah, malaikat ini tidak berjenis kelamin. Nah, ini yang mesti kita tidak berjenis kelamin. Laki-laki kah, perempuan kah? Ya, jadi mereka tidak memiliki hawa nafsu. Jadi kalau kita bikin, misalnya kita mandi nih, ya, mandi telanjang nggak? Telanjang. Ya, di kamar mandi, makanya suruh baca doa kan ketika masuk kamar mandi. Doanya gimana? Allahumma kelompok. Di rumah siapa? Di rumah si Anu. Di rumah si Indri misalnya. Gampang. Ternyata nggak nyampe ke rumah si Indri. Karena ngerasa mungkin udah keluar dulu. Mana kek, orang pun nggak tahu ini. Tapi nextnya, namanya bangke lama-lama kecium juga. Kebohongan kita itu bisa jadi, ya, itu belum ketahuan aja. Kalau udah ketahuan, maka jangan kira kamu nanti next time izin dibolehin lagi. Karena tadinya sudah bohongin orang tua, ya. Jadi harus selalu diawasi dan termotivasi berbuat baik. Sama kayak ujian, ya, belajar supaya menjadi, ya, makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, nah ini, ya, yang pertama apa? Cara beriman kepada malaikat? Meyakini keberadaan malaikat. Meyakini keberadaannya aja walaupun nggak melihat. Nggak usah kita tahu dari mana malaikat ya. Sekarang malaikat itu kan, apa namanya, yang mati di Amerika, terus yang mati di Cipenjok, itu malaikatnya sama nggak ya? Sama. Karena jangan pikir malaikat itu kok cuma satu tapi bisa nyambut nyawa di mana-mana. Karena dalam suatu hadis, ya, malaikat itu Isra itu jamak, lebih dari satu. Jadi yang nyambut nyawa di Belanda sama yang nyambut nyawa di Cianjur sama. Kemudian mengenal nama dan tugasnya. Kepada apa ya? Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Israfil mencabut nyawa. Israel, Israfil apa tadi? Maaf. Iya, sangat. Israel, Munkar Nakir, Rokib. Contoh apa? Oke, Atid. Malik di esensial. Malik. Oke, Ridwan. Siapa yang kakaknya namanya Ridwan? Ada nggak? Aurel. Kemudian yang ketiga apa? Menjaga perilaku baik. Gitu. Ya, ini ada lembar yang mesti kalian selesaikan. Boleh dibalik saja. Pak Alisa.
Pertama, malaikat Jibril berusaha menyampaikan wahyu. Dua, malaikat Mikail mengatur rezeki dan hujan. Tiga, malaikat Israfil menjadi sangkakala. Empat, malaikat Israil mencapai nyawa. Lima, malaikat Munkar menanyakan dalam kubur. Enam, malaikat Nakir menanyakan dalam kubur. Tujuh, Raqib mencatat amal baik. Delapan, Atid mencatat amal buruk. 9, Malik menjaga pintu neraka. 5, tidak pintu surga. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Tugas S. Ini ada nih dari silakan Naomi. Bunda Nakir tanyanya apa? Nanyanya apa tuh? Ayo. Maka Siapa Apa artinya? Siapa Tuhanku? Siapa darimu? Ya itu nggak bisa diapalin tuh dari dunia ya. Ya jadi harus amal perbuatan kita yang jawab, bukan dari pas mau meninggal ke wasiat. Nanti kalau ibu meninggal, tolong di print yang gede ya. Pertanyaan-pertanyaan Munkar Nakir biar ibu bisa jawab. Siapa tadi? Yang ketiga ya, silakan. Apa pelajaran penting yang kamu peroleh setelah mempelajari iman kepada malaikat? Menjadi lebih taat kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, nilai akhlak apa yang ingin kamu jaga setelah kegiatan ini? Lebih bersyukur dan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada yang mau tanyain nggak? Ayo. Apa aja nih kata yang saya sebutkan tadi? Jaga perilaku tuh yang tadinya ngomongnya kasar dikurang-kurangi sampai tidak lagi berkata kasar. Oke, terima kasih Kak. Ya, selanjutnya. Beriman kepada malaikat. 1, meningkatkan keimanan kepada Allah. 2, meninggalkan maksiat. 3, sabar dalam keadaan. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan nih soal hikmahnya, hikmah beriman kepada malaikat? Ada nggak? Oh, paham semua. Ini. Ayo, terakhir. Perbuatan baik apa yang sering kamu lakukan karena sadar bahwa ada malaikat yang mengawasi? Berusaha kepada jujur dan tidak berkata kasar, berbuat baik dan tidak berbuat maksiat. Yang kedua, bagaimana perasaanmu saat merasa selalu diawasi saat ingin berbuat sesuatu dan merasa takut? Yang ketiga, jika kamu ingin memperbaiki satu kebiasaan buruk, apa itu dan bagaimana caramu memperbaikinya? Ingin memperbaiki sikap malas saat waktunya sholat, cara memperbaikinya. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain tuh mumpung temannya belum selesai? Ada lagi? Paham semua? Paham. Oke, kalau sudah semua itu tadi ya. Kalau sudah paham semua, alhamdulillah. Nah, jadi kesimpulannya apa yang kita pelajari hari ini? Ya, bahwa kita semua ini ya harus mengimani kepada malaikat yang wujudnya tidak terlihat. Ya, meskipun begitu, karena ketidakterlihatan itulah keimanan kita diuji. Ya, kalau kelihatan mah itu manusia kehidupan sehari-hari. Ya, untuk minggu depan ya, tolong dipelajari bab tentang peradaban Bani Umayyah di Andalusia. Andalusia itu Spanyol. Ya, dulunya tuh Andalus. Ya, kalau sekarang kita cari-cari di peta nggak ada namanya Spanyol, dulunya Andalusia. Gitu ya. Oke, kalau sudah ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, kita akhiri Qaratul Majlis. Astagfirullah wa atubu ilaih.
Mejanya dibereskan kembali.